kita akan ya, karena doa tanpa firman kekejian ya. Jadi kita mendengarkan firman sebentar, kita pakai waktu berdoa. Terus untuk tanggal 20 November nanti ada kebaktian bulan terakhir ya untuk tahun 2025. Nah, itu saya memberi kesempatan kepada oma-oma semua karena ini kayaknya oma-oma hadir semua ya, terutama Tante itu ya, ulang tahun ya. Jadi oma-oma, saya beri kesempatan untuk menyaksikan firman ya, menyaksikan pekerjaan firman yang oma-oma sudah terima selama setahun ya, dalam kebaktian khususnya sepeninggal Bapak Gembala ya. Jadi pekerjaan firman Tuhan lewat kebaktian bulan ya, itu apa firman yang sudah mengerjakan umat supaya kita menyaksikan pribadi firman itu, bukan pujian ya. Jadi saya memberi kesempatan kesaksian firman, bukan pujian. Karena pujian nanti ada waktunya, waktu persembahan Natal. Ya, Natal bulan tanggal 20 Desember di Kabin Hotel jam 10 itu oma-oma bisa kan diberi kesempatan bersaksi. Itu bisa mempersembahkan pujian atau kesaksian firman boleh. Ya. Karena istilahnya persembahan Natal kan kelahiran Tuhan. Nah, kita bawa hadiah mempersembahkan bisa puji-pujian. Tapi untuk tanggal 20 November kesaksian firman. Ya, jadi umama mempersiapkan diri ya. Mempersiapkan diri. Apa istilahnya udah makan sesuatu enak. Pasti dong ada reaksinya. Ya, apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan umama semua. Ya, lewat firman yang sudah umat terima. Itu tanggal 20 November. Karena tanggal 13 November hari Kamis itu kebaktian kaum wanita terakhir. Kebaktian kaum wanita terakhir ya. Jadi ini hari ini kita pakai untuk mempersiapkan diri ya menghadapi hari yang akan datang. Sebelumnya kita akan mendengarkan firman Tuhan ya. Kita nyanyikan pujian dari Psalm nomor 156. Psalm nomor 156. Psalm 156. Yesus tolongku untuk mengasihimu dan persembahkan hidup padamu. Sebab kau telah curahkan kasih di hatiku. Yesus tolongku untuk mengasihimu. Yesus tolongku untuk mengasihimu dan persembahkan hidup padamu. Sebab kau telah curahkan kasih di hatiku. Yesus tolongku untuk mengasihimu. Kita nyanyikan sambil berdiri dan nanti Mbak Maret pimpin doa pembukaan. Yesus tolongku untuk mengasihimu dan persembahkan hidup padamu.
Sebagaimana curahkan kasih di hatiku. Yesus, tolongku untuk mengasihi. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu pada pagi hari ini buat kebaikan kemurahan bagi kami Tuhan, sampai di tempat ini tidak kekurangan suatu apapun. Engkau begitu baik bagi kami Tuhan. Kasih setiamu tidak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya Tuhan. Kami melewati hari-hari kami Tuhan, penuh dengan tantangan, rintangan, tapi Engkau senantiasa menyertai, menjaga, melindungi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau tahu segala pergumulan, perjuangan, sakit penyakit dari oma-oma ini Tuhan, Engkau tolong. Beri jalan keluar, beri kemampuan, berikan firman-Mu senantiasa untuk menopang kami Tuhan. Semua yang kami sudah tinggalkan di rumah, Kau menyertai Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau mengampuni segala kelemahan, kekurangan kami. Kami akan mulaikan doa kami pada pagi hari ini Tuhan. Kau memimpin kami, Kau mengurapi kami, Kau bukakan rahasia firman-Mu. Terima kasih Tuhan juga buat saudara-saudara kami, anak-anak kami, suami kami, cucu kami, dimanapun berada, sertai mereka, Kau berikan senantiasa kemenangan di dalam pergumulan mereka. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Puji Tuhan, kita mau memeriksa firman Tuhan ya. Matius 17 ayat 14 sampai 21. Matius 17. Matius 17 ayat 14 sampai 21. Saya akan membacakan. Yesus menyembuhkan seorang anak muda yang sakit ayam. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Katanya, Tuhan, kasihanilah anakku. Ia sakit ayam dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Maka kata Yesus, hei kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Dengan keras Yesus menegur dia, lalu keluarlah setan itu daripadanya dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Kemudian murid-murid Yesus datang, dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesali saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Ayat 21, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Nah itu ya, itu Yesus menyembuhkan seorang anak muda yang sakit ayam. Kalau dalam ayat yang sama di Markus 9 itu dikatakan mengusir roh dari seorang anak yang bisu. Nah, anaknya itu tuli dan bisu. Ya. Peristiwa ini terjadi setelah Yesus dimuliakan di atas gunung. Ya, di mana Matius 17 di atasnya cerita sebelumnya itu
Tuhan Yesus membawa 3 orang muridnya, Yakobus, Petrus, dan Yohanes, untuk naik ke atas gunung untuk berdoa, menyembah ya, karena di Matius 17 ini dalam tabernakel terkena pada mesbah dupa. Matius 17. Lukas, Yohanes, Matius 17 itu ya. Matius 17 mesbah dupa. Ya, itu gambarnya ada ya. Matius 17 itu terkenal pada mesbah dupa di ruangan suci. Ya, mesbah dupa di ruangan di ruangan suci itu ada 3 ibadah. Meja roti, pelita emas, mesbah dupa. Meja roti berbicara iman ya. Itu suratan Yakobus. Suratan Yakobus itu berbicara tentang iman. Pelita emas itu Petrus, suratan kesucian, pengharapan ya, Roh Kudus. Mesbah dupa itu berbicara suratan Yohanes. Jadi ini kejadian ini terjadi setelah Tuhan Yesus berada di atas gunung bersama 3 orang muridnya, mengajak mereka berdoa. Dan tampak Tuhan Yesus berubah wajah, berubah rupa, dan nampak dia sedang berbicara dengan Musa dan Elia. Ya. Nah, terus datang seorang, setelah Tuhan Yesus turun gunung, datang seorang menyembah dia. Berarti orang ini adalah kehidupan yang punya rohani, bukan biasa-biasa saja, kehidupan yang sudah menyembah. Jadi sudah berada di rumah Allah, di ruangan suci ya. Itu seperti kita ya. Kita sebagai kehidupan-kehidupan yang sudah dipenuhi Roh Kudus, kita sudah masuk di dalam rumah Allah. Ya, ada tanggung jawab kita sebagai orang tua, kehidupan yang dewasa rohani yang berada dalam rumah Allah, ruangan suci, terhadap anak-anak kita yang masih di halaman rohani, anak-anak yang masih bisa dikuasai oleh roh-roh di udara, roh najis. Karena anaknya ini dirasuk setan, sebentar ke air, sebentar ke api, menghadapi penghukuman Allah. Air itu Nuh ya, kita tahu kan, Tuhan menghukum manusia dengan banjir. Api itu Lot, dihukum dengan api. Sebentar ke air, sebentar ke api. Mengerikan itu ya. Markus 8, coba bukan Markus 8, Markus 9. Coba saya periksa juga di Markus, itu juga terkena pada mesbah dupa ya. Yesus mengusir roh dari seorang anak yang bisu. Setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah, lalu mulutnya berbusa, giginya bekertakan, dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu, supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat. Ya. Jadi semua indranya ya, semua indranya itu dikuasai oleh si jahat. Ya, padahal kalau masuk di dalam pintu kemah, indera kita dikuasai Roh Kudus. Nah, jadi ada tanggung jawab kita sebagai orang tua ya terhadap anak-anak kita. Dalam arti rohani yang masih muda, rohani yang belum dewasa, yang masih berada di halaman, yang masih bisa dikuasai oleh roh-roh di udara, bahkan nanti diinjak-injak oleh antikris. Jadi jangan kita mau selamat sendiri. Apalagi kalau itu menyangkut anak kita, cucu kita, saudara kita. Memang orang Kristen sudah mengenal Tuhan, dalam Tuhan, tapi mereka masih berada di halaman. Ya. Bagaimana cara kita menolong mereka? Kita yang harus lebih meningkatkan ibadah kita. Karena ini diizinkan Tuhan ya. Peristiwa Matius 17 ini diizinkan Tuhan. Matius 17 tentang anak yang sakit ayan itu, anak laki-laki dikatakan ya. Tapi bisa juga anak perempuan ya. Dan dikatakan ini bapak yang memohon, karena seorang laki-laki yang memohon anaknya laki-laki. Tapi kalau kita oma-oma, suami udah nggak ada. Ya kita bertindak sebagai ibu, sebagai orang tua yang bertanggung jawab terhadap anak-anak kita. Terlebih dalam kehidupan rohaninya. Caranya gimana? Kita tidak bisa berkata-kata nasihati anak kita. Tidak bisa. Setan itu tidak bisa dilawan. Ya memang kita harus mengusir setan ya dalam nama Yesus.
Tapi kita bukan lawannya setan. Tapi kita harus percaya bahwa setan sudah dikalahkan oleh Yesus saat dia mati di kayu salib. Jadi kemenangan itu ada pada Yesus. Nah, jadi kita harus nurut sama Yesus. Ya, itu kemenangan kita. Kalau kita mau menurut sama Tuhan, dengan apa? Meningkatkan ibadah kita. Kita harus lebih meningkatkan ibadah kita sampai pada misbah dupa, penyembahan. Itu satu-satunya jalan, tidak ada yang lain. Kalau saya melihat ya, keadaan sekarang itu begitu mengerikan. Seperti setan itu semakin gencar bekerja ya, karena waktunya sudah semakin dekat, sudah terang-terangan gitu. Makanya bukan lagi saatnya kita fokus dengan kepentingan diri kita sendiri. Ya, kita diizinkan Tuhan berada dalam ibadah di tempat ini, menerima didikan pengajaran firman mempelai itu tidak asal. Karena Tuhan mau mengerjakan proyek keselamatan. Serius ya, makanya oma-oma sekalipun kita sidang jemaat yang kecil, tapi sungguh-sungguhlah. Kalau disuruh nurut, ya nurut toh. Gitu. Makanya saya tadi baru berbicara kepada dua oma soal pemakaian tahbisan seorang imam. Sebetulnya soal seragam segala macam itu berbicara penurutan. Ya, jadi berusahalah sesuai bertanggung jawab terhadap tahbisan kita masing-masing. Ya, jangan asal. Kita harus lebih meningkatkan ibadah kita sampai pada misbah dupa, penyembahan. Misbah dupa itu berada di puncak. Di ruangan suci itu ibadah yang ketiga di puncak ya. Jadi ini masuk pintu kemah, terus ada dua ibadah, meja roti, pelita, terus puncaknya itu misbah dupa, membentuk puncak ya. Kalau diambil garis kan puncaknya itu misbah dupa. Nah, kita harus lebih meningkatkan ibadah kita sampai pada misbah dupa, penyembahan. Di mana dalam penyembahan itu tidak berlaku pertama keinginan daging. Jadi doa bukan minta-minta karena hawa nafsu gitu ya. Hal yang tidak benar, dusta, tipu dan dosa. Nah, jadi kita harus memperdamaikan diri kita dulu, memeriksa kehidupan kita. Apakah kita benar, tidak ada dusta, tidak ada tipu, tidak ada dosa. Kemudian tidak ada nafsu kepentingan diri, itu tadi ya, seperti tadi. Terus tidak ada kehormatan dan kebanggaan diri. Itu. Tidak ada api, semangat, dan kemampuan diri. Nah, doa penyembahan bukan dipaksa, tapi ada dorongan Roh Kudus. Seperti suami saya saksikan, tiba-tiba waktu melakukan sesuatu, tiba-tiba didorong Roh Kudus untuk bekerja. Lakukan, cepat peka mendengar suara Roh Kudus. Ya, jadi bukan maunya kita, tapi Tuhan yang menarik kita. Api semangat bukan dari diri kita sendiri, tapi dari kemampuan yang diberikan oleh Tuhan. Kemudian doa penyembahan juga tidak berlaku tradisi dan kebiasaan liturgi. Bukan ya. Itu bukan penyembahan. Apalagi api setan. Nah itu. Jadi penyembahan adalah doa yang murni, hasil dari penyucian dan hanya terarah pada Allah. Itu penyembahan. Jadi menyembah juga jangan terima kasih tuh Pak Pendeta terus apa-apa. Yang disembah itu Tuhan. Apapun pertolongan yang kita alami, yang disembah itu Tuhan. Seperti di Wahyu 19 itu ya. Wahyu 19 kita baca ayat 10. Wahyu 19 ayat 10. Ini waktu Yohanes berbicara dengan malaikat ya. Wahyu 19 ayat 10. Maka tersungkurlah aku di depan kakinya untuk menyembah dia. Nah, ini Yohanes menyembah malaikat ya. Tetapi ia berkata kepadaku, janganlah berbuat demikian. Aku adalah hamba sama dengan engkau dan saudara-saudaramu yang memiliki kesaksian Yesus. Sembahlah Allah karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Nah, itu ya. Jadi penyembahan kita itu kita tujukan pada pribadi Allah. Ya, pribadi Allah. Penyembahan adalah hasil penyucian. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Penyembahan itu adalah hasil penyucian. Tadi kita baca Matius 17 tadi, ayat 17. Kita kembali lagi di Matius 17 ya. Matius 17 ayat 17 itu dikatakan, maka kata Yesus, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat. Berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari.
Ayat 20, ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu. Nah, ini teguran Tuhan ya. Teguran Tuhan buat orang banyak maupun murid-murid soal iman. Kamu yang tidak percaya. Nah, teguran Tuhan soal iman seperti yang Tuhan tunjukkan saat iman Abraham diuji. Nah, Mama sudah tahu kan kisahnya. Tapi lebih baik kita baca ya, karena kita mau berdoa ya, supaya pikiran kita dikuasai oleh firman. Kejadian 22. Kejadian 22 ayat 1-14, kepercayaan Abraham diuji. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sautnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu dan yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Negeb, ke tanah Moria, dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Abraham nurut ya, nurut perkataan Tuhan, sekalipun Ishak itu adalah anak yang dijanjikan, tapi waktu disuruh dikorbankan, dia nurut aja tanpa berpikir, tanpa apa, dia nurut aja. Ketika pada hari ketiga, Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana, kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, Bapa, saut Abraham, ya anakku, bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Saut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anak. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Ini iman Abraham ya. Iman itu meluap, timbul dari hati, keluar lewat perkataan. Makanya oma-oma berjaga ya dalam perkataan kita. Ya, harus ada kata-kata iman sekalipun keadaan tidak mustahil, tidak baik ya. Tapi harus ada kata-kata iman. Ini Abraham bisa berkata begitu, Allah yang akan menyediakan anak domba. Karena iman Abraham ya. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya, lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Iman Abraham beriman tapi tidak cuma ngomong, dia ada tindakan. Dia seperti sungguh-sungguh ya, tidak mempedulikan itu anaknya yang paling dikasihi. Dia ambil, bunus itu pisau. Anaknya mau dibunuh. Padahal itu anak satu-satunya. Tetapi berseluruhlah malaikat Tuhan dari langit kepadanya. Abraham, Abraham, sautnya. Ya Tuhan, lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Nah itu ya, itu penyembahan. Jadi kehidupan yang menurut perintah Tuhan, apapun yang terjadi, mau dilepaskan dari segala perkara yang dikasihi, tapi dia rela menyerahkan hidupnya. Itu penyembahan. Ya. Roma 4 ayat 16 sampai 25.
Roma 4 ayat 16 sampai 25. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua, seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu, hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita, sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Nah ini ya, tadi Tuhan menegur soal iman, percaya, ya kan? Kalau kita mau mengalami kemenangan, kita harus memiliki iman seperti contoh Abraham. Ya, imannya tidak menjadi lemah walaupun sudah tua, sudah sakit-sakitan. Ya, kita belum 100 tahun kan? Ini Abraham sudah 100 tahun loh. Ya, sudah 100 tahun, tapi imannya tidak menjadi lemah. Yakobus 2 ayat 21 sampai 23. Yakobus 2 ayat 21 sampai 23. Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas Mizpah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Dan oleh perbuatan-perbuatan itu, iman menjadi sempurna. Nah, jadi kalau kita bilang ada iman, tapi tidak ada perbuatan, ya belum sempurna iman kita. Dengan jalan demikian, genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Nah, Abraham disebut sahabat Allah karena imannya. Nah, demikian juga kita. Yohanes 15 ayat 15. Yohanes 15 ayat 15. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Nah ini, kalau mau saat ini mendengar firman ini dan seperti terbuka mata ya, melihat pesan daripada Tuhan. Ya, itu menjadi sahabat Allah yang ada pembukaan firman, terbuka mata. Dan itu bukan pekerjaan manusia, itu pekerjaan daripada Roh Kudus yang membukakan kita mengerti bahwa iman tanpa perbuatan mati. Ya, iman kita harus dinyatakan lewat perbuatan-perbuatan kita yang menjadi saksi. Contohnya Abraham, dia diuji imannya mempersembahkan anaknya. Juga tadi ya, yang orang tua yang anaknya dirasuk setan. Nah, dia datang menyembah seperti Abraham, percaya bahwa Tuhan berkuasa menyediakan segala perkara. Jangan malah kita menelanjangi kekurangan anak-anak kita. Nah, ini ya, itu bukan orang tua yang baik ya. Aduh, oma itu kasihan itu, enggak diperhatikan anak-anaknya.
Itu gimana coba? Kalau bertahun-tahun ikut Tuhan, tapi orang melihat tidak ada kesaksian dalam hidupnya. Sebagai orang tua kita harus ada tanggung jawab. Ya kalau Tuhan belum menolong kita, berarti ada sesuatu yang harus kita lakukan. Kita harus meningkat sampai pada penyembahan seperti ini tadi. Ya, kenapa anak ini diizinkan dirasuk setan? Orang tua yang harus meningkatkan rohani. Berarti rohaninya masih di bawah, sekalipun udah dipenuhi Roh Kudus segala macam, tapi belum sampai pada tingkat yang dikehendaki Tuhan. Yaitu terbukti kamu tidak percaya. Bahkan Tuhan menegur murid-murid yang dekat sama Tuhan, tapi tidak percaya karena Tuhan katakan jenis ini tidak bisa diusir kalau tidak dengan doa dan puasa. Iman ini harus kita pertahankan ya. Iman itu meningkat. Mama sudah banyak dengarkan firman. Tambahkan pada imanmu perbuatan baik dan meningkat terus sampai pada kasih. Ya kan? Saya pernah terangkan itu kan. Bahwa iman itu tidak terus-terusan iman. Pokoknya saya beriman masuk surga. Nah, kalau gitu udah usah ditulis Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, cukup ditulis satu kata iman. Itu saja. Ya kan? Jadi pada iman harus ditambahkan terus sampai pada kasih. Ada tindakan perbuatan iman. Kita harus menjadi saksi ya. Kalau untuk keluarga kita sendiri kita belum bisa menjadi saksi, bagaimana orang luar melihat? Bagaimana orang luar bisa melihat keselamatan yang kita terima? Ya. Kalau memang tidak diizinkan kita lagi dalam kekurangan, ya sudah menyerah sama Tuhan. Berarti Tuhan izinkan kita puasa. Ya kan? Tidak mungkin Tuhan tidak perhatikan kita. Apalagi soal makan minum. Persoalan sehari-hari. Kalau yang rohani aja Tuhan untuk keselamatan kita aja dia sudah berikan. Dengan rela mati tergantung dijual juta untuk keselamatan kita. Masa perkara-perkara jasmani Tuhan tidak berikan? Berarti salah siapa? Salah kita kan? Kita yang belum meningkat. Kita yang belum maju. Maunya minta-minta terus. Ada tuntutan kalau kita mau Roh Kudus itu tetap dalam kita, firman itu tetap ada dalam kita. Kita harus maju terus. Seperti pesan Ibu Gembala ya, tantangan apapun maju terus. Amin. Di kaum wanita Tuhan bukakan ya. Karena apa? Nanti pada saat Tuhan datang yang dicari itu iman. Mama ingat kan Lukas 18 itu janda yang berteriak pada hakim. Kita baca aja Lukas 18 ayat 18. Lukas 18 ayat 8. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Nah itu. Lukas 18 ayat 1 sampai 17 itu pakaian kudus. Ini ya, pakaian. Lukas 18 itu terkena pada pakaian. Pakaian kudus imam besar dan imam-imam. Ini yang dicari saat Tuhan datang kembali. Pakaian pesta mempelai perempuan. Uma-uma juga udah mendengar. Dalam suatu pesta, tidak ada satu saja tidak berpakaian pesta langsung disuruh keluar. Nah, jadi kita harus menjaga ya. Jadi tidak asal itu ibadah kita ini. Pelayanan kita tidak asal. Jadi imam, jadi sangkur, grukur. Itu tidak asal. Ada Tuhan mau meningkatkan rohani kita ya. Kita harus mengikuti syarat-syarat kita meningkat rohani. Jangan anggap sepele. Karena tanpa sadar yang terjadi pada kita itu bisa merupakan kesalahan kita sendiri. Kalau kita tidak mengerti. Ya. Abraham menyerahkan diri sepenuh pada kehendak Allah. Padahal dia dikasih kan. Tidak punya anak, minta sama Tuhan. Dikasih sama Tuhan anak. Dan bahkan dijanjikan anak ini istilahnya keturunanmu akan banyak seperti pasir di laut. Tapi Tuhan menyerahkan diri sepenuh. Pada saat Tuhan meminta anaknya dikorbankan, dia serahkan dirinya, kehendaknya. Ini penyembahan, penyerahan diri sepenuh oleh karena pekerjaan firman dan Roh Kudus, sehingga Tuhan sendiri yang menyediakan pertolongan lewat korbannya. Memang di sini dalam peristiwa tadi kan disediakan itu domba tersangkut dalam belukar. Akibatnya diambil jadi gantinya Ishak kan. Tapi kalau kita korban itu sudah tercurah, sudah tergantung di kayu salib bagi kita.
Itu makanya penyembahan itu dasarnya korban Kristus. Kita menyembah, menyerahkan kehidupan kita, meninggikan korbannya. Ya. Matius 17 ayat 21 tadi dikatakan jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Kalau kita baca Matius 6 ayat 17, Matius 6 ayat 17 dikatakan puasa itu, tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu. Ini 3 ibadah yang benar ya, soal memberi sedekah, berdoa, dan berpuasa. Dan berpuasa itu minyaki kepalamu dan cucilah mukamu. Minyaki kepala itu Roh Kudus ya. Minyaki kepala. Mazmur 89 ayat 20 sampai 23. Mazmur 89 ayat 20 sampai 23. Pernah engkau berbicara dalam penglihatan kepada orang-orang yang kau kasihi. Katamu, telah kutaruh mahkota di atas kepala seorang pahlawan. Telah kutinggikan seorang pilihan dari antara bangsa itu. Aku telah mendapat Daud hambaku, aku telah mengurapinya dengan minyakku yang kudus. Maka tanganku tetap dengan dia, bahkan lenganku meneguhkan dia. Musuh tidak akan menyergapnya dan orang curang tidak akan menindasnya. Nah ini ya, itu minyak itu Roh Kudus. Di sini disebut telah kutaruh mahkota. Kalau kita ingat mempelai perempuan itu ada mahkota 12 bintang ya di atas kepalanya. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus ya. Jadi minyaki kepalamu itu artinya kita memohon Roh Kudus menguasai kehidupan kita, mengurapi kehidupan kita. Muka, cucilah mukamu. Di muka, di wajah itu ada 5 panca indera kan? Ada mata, hidung, mulut, pipi, telinga. Ada 5 indera. Cuci, basuh. Artinya apa? Disucikan lewat firman. Ya. Pendengaran kita. Supaya semuanya dikuasai oleh Roh Kudus. Karena untuk masuk ruangan suci itu harus lewat pintu kemah. Ada 5 tiang. Nah, pintu kemah itu Roh Kudus menguasai indera kita untuk masuk dalam ruangan suci. Nah, kalau kita sungguh-sungguh berada di dalam ruangan suci, itu artinya kita berpuasa. Minyaki, ada penuh dengan kuasa Roh Kudus. Itu yang bisa menolong anak-anak kita. Jadi kalau oma-oma masih sampai sekarang istilahnya anaknya masih hidup, tidak karuan, masih banyak problem, persoalan, jangan ragu. Kalau kita sungguh-sungguh dalam ibadah di ruangan suci, menetapkan diri, maka pertolongan akan terjadi. Bukan kita yang sibuk ngurusin anak, repot dengan tingkah lakunya, tidak. Tapi kita datang seperti Bapak itu ya, datang menyembah sama Tuhan, dan anaknya langsung sembuh. Langsung sembuh. Karena sebetulnya itu hanya merupakan ujian iman. Apakah iman kita itu sudah sampai pada perbuatan, sudah sampai pada kasih. Menghadapi hari-hari yang akan datang di mana iblis semakin gencar bekerja dalam amarahnya, kita perlu melakukan ambil waktu ya untuk berdoa dan berpuasa. Puasa ini bukannya tidak makan minum segala macam ya. Ingat lagi, puasa itu minyaki kepala dan cuci muka. Jadi tidak sekedar tidak makan, tidak minum, tapi terus kemana-mana, jalan-jalan, nonton. Tapi benar-benar ambil waktu bersekutu dengan firman dan Roh Kudus. Nah itu bisa sewaktu-waktu kan. Kalau Oma lagi dalam persoalan berat, ya ambil waktu. Banyak waktu saya pikir Oma-Oma ini. Ya kan, Oma-Oma sudah tidak bekerja. Ya kan, tidak repot ngurus anak cucu. Ya kan, banyak waktu. Ambil, coba tingkatkan rohani kita sampai pada penyembahan. Di mana Tuhan menyediakan segala perkara buat kita menjadi oma-oma yang berkemenangan. Ya, memang saya kemarin 2 minggu yang lalu saya berkata beberapa hal yang perlu kita doakan ya tentang ibadah Natal beserta persiapan-persiapannya ya kan oma-oma sudah tahu semua kan ibadah bulan, Natal umum, bahkan kebaktian tutup buka tahun ya. Dan saya berterima kasih kepada oma-oma karena doa-doa kita juga dijawab soal pengembalaan ya. Hari Kamis yang lalu, Tuhan sudah menjawab di mana
ditetapkan ya, ibu gembala itu sebagai penunggu, penjaga, seperti Deborah. Kalau Mama baca di Hakim-Hakim itu ada satu tokoh namanya Deborah. Dia adalah nabiah dan hakim. Nabiah itu hamba Tuhan dan hakim. Ya, dia mengadili. Dia tidak berbicara di dalam ibadah. Jadi peraturan seorang wanita tidak boleh mengajar, memerintah laki-laki itu hanya dalam suasana ibadah. Gitu ya. Jadi kita bisa tahu dalam sidang jemaat yang suci, apakah itu sidang jemaat yang suci atau tidak, kita tahu dalam suasana ibadah, kebaktian, itu memang wanita tidak boleh berbicara, ya, harus berdiam diri. Makanya di kita tidak ada pemimpin pujian wanita, tidak ada. Ya, apalagi pengkhotbah, tidak ada itu. Karena memang sesuai ketentuan Tuhan, wanita tidak boleh berbicara, apalagi mengajar, memerintah. Nah, kalau pemimpin pujian kan berarti memerintah, laki-laki. Ya kan? Apalagi berdoa. Nah, itu memang tidak boleh dalam sidang jemaat yang suci. Nah, kita ini bukan lagi ibadah asal di halaman, tapi kita masuk di dalam ruangan suci, dalam persekutuan tubuh Kristus. Makanya kita juga jangan menghakimi. Ya, memang ada ibadah-ibadah yang masih seperti itu. Ya, kita tidak tahu apakah mereka masih di halaman atau apa, kita tidak perlu menghakimi. Tapi yang kita lakukan sekarang sesuai tuntutan firman, wanita tidak boleh mengajar memerintah laki-laki dalam suasana ibadah. Tapi kalau untuk persiapan-persiapan ibadah, itu boleh. Contohnya pelatih sangkur. Wanita boleh kalau memang dia di guru musik, ya kan? Itu boleh mengajar laki-laki sekalipun. Atau guru, misalkan jabatan profesi Anda sebagai guru, sebagai bos yang punya usaha, kan pasti punya pegawai bawahan-bawahan laki-laki juga. Juga kemarin kan saya minta dukungan doa buat Hana sebagai jubir, juru bicara, moderator dari Ibu Gembala. Nah, ini boleh karena Ibu Gembala mengakui sendiri dia tidak fasih berbicara. Jadi dia melihat Hana ada pemakaian dalam hal menyampaikan sesuatu. Jadi saya bilang terima kasih doa Uma karena itu menetapkan langkah-langkah kita supaya melangkah itu tidak ragu-ragu. Apa saya melanggar firman ya? Apa saya salah ya? Nah, supaya kita terus maju dan juga menetapkan Ibu Gembala bahwa dia sebagai ibu bagi Israel seperti Deborah. Ya. Jadi sekalipun kita membutuhkan gembala, tapi memang Tuhan belum izinkan. Kita memang tetap masih berdoa untuk pendeta muda Hodia ya. Jikalau Tuhan tetapkan sebagai gembala, kita berdoa supaya Tuhan menetapkan langkah-langkahnya. Tapi untuk sekarang ini kita maju berperang melawan musuh di depan kita lewat penunggu. Ya. Pengawasan dari Ibu Gembala sebagai penunggu dalam sidang jemaat. Apalagi Ibu Gembala juga adalah seorang hamba Tuhan. Jadi sekalipun Bapak Gembala sudah meninggal, tetapi Ibu Gembala adalah seorang hamba Tuhan, nabiah ya, istilahnya seperti Deborah tadi, nabiah dan hakim yang bisa memimpin. Ya. Makanya oma-oma enggak usah ragu-ragu kalau misalkan diizinkan untuk kebaktian kaum wanita, silahkan. Kalau Tuhan tarik ya, karena selalu kan disebut Wulan dan kaum wanita. Tapi kalau memang tidak berkesempatan, ya Tuhan punya cara ya, lewat kebaktian Wulan. Tapi sebagai Wulan, harus sebetulnya, kalau sudah mau masuk ruangan suci, tidak usah disuruh-suruh. Namanya Wulan, ya kebaktian Wulan ya harus datang, hadir. Ya kan, kalau namanya Wulan tapi tidak pernah datang hadir kebaktian Wulan gimana? Cuma nongolnya pas Natal sama Paskah. Ya, Mama harus ngerti ya. Ngerti nggak? Ya, tahu ya, mungkin ya. Nah, jadi harus kita itu yang saya bilang pengembalaan sudah Tuhan jawab secepat ada kerinduan dari kita untuk ditetapkan dan Tuhan sudah bukakan ya waktu hari Kamis kemarin. Tetapi kita masih perlu berdoa untuk pendeta muda Hodia. Ya, kalau Tuhan izinkan sebagai gembala, Tuhan akan tetapkan langkah-langkahnya sesuai waktunya Tuhan. Nah, kita berdoa itu. Jadi pertama ibadah Natal, kedua
kita berdoa untuk Ibu Gembala sebagai pengawas, sebagai penunggu, supaya diberi kekuatan, kesehatan, ya, untuk memimpin kita. Memang Bapak Gembala sudah tidak ada, tapi Ibu Gembala masih ada dan masih setia menjaga, menunggu kita, mengasihi kita, ya. Nah, itu terus juga untuk Pendeta Hodia. Kemudian kita berdoa juga untuk kita semua, untuk ibadah dan pelayanan kita sebagai imam-imam itu sesuai firman Tuhan. Ya, ada tanggung jawab masing-masing sesuai tahbisan kita. Seperti yang saya singgung tadi soal seragam, jangan asal ya. Tapi ada tanda penurutan. Wulan hadir dalam kebaktian Wulan. Dan kesempatan kita masih boleh beribadah, manfaatkan. Karena berita terakhir yang saya terima, ibadah kita di Kabin hanya tinggal sampai akhir tahun ini. Karena Kabin Hotel yang punya ownernya itu punya usaha pialang di Tamrin, pialang saham ya di Tamrin, dan ternyata kontraknya tidak bisa diperpanjang. Jadi dia mau memanfaatkan yang ada di Kabin untuk kantor-kantor disekat-sekat. Jadi kita sudah tidak lagi bisa menyewa tempat di Kabin Hotel untuk tahun depan. Nah, seperti tabernakel itu bongkar pasang, dibongkar lagi, disuruh pindah lagi. Ya, kita berdoa kalau Tuhan izinkan seperti itu. Ya, makanya saya bilang manfaatkan kesempatan ibadah-ibadah kita. Ini kita menghadapi musuh yang luar biasa dahsyat. Langsung Ibu Gembala katakan, tuh, habis jadi tempat ibadah langsung diterkam jadi tempat perdagangan saham, jual beli. Padahal kan istilahnya Kabin Hotel tersembunyi ya. Iya. Kita sudah nyaman di situ gitu. Tapi cepat sekali, seperti kayak ada musuh yang mau menyerang. Tapi ya kita berdoa ya, kalau memang sudah waktunya Tuhan, mau apa? Ya kan? Jadi kita berdoa untuk tempat yang baru, tempat ibadah yang baru, apakah di tempat ini ataukah di tempat lain, kita berdoa. Itu poin-poin doa yang perlu kita doakan. Ya, mari kita menyanyikan satu lagu untuk kebagian minggu besok sekalian untuk sekalian untuk